Agama itu memiliki 3 pilar, Tuan. Ya, agama itu arkanuddin thalatha. Rukun agama itu 3. Yang pertama al-Islam. Yang pertama Islam. Islam lagi punya 5 rukun. Ya, mulai dari syahadat sampai haji kalau mampu. Ya. Yang kedua iman. Jadi rukun agama yang pertama Islam, rukun agama yang kedua iman. Iman juga memiliki 6 rukun. Yakin kepada Allah sampai yakin kepada ketetapan baik dan buruk datang dari Allah. Nah, itu iman. Ya. Yang ketiga ihsan. Ya. Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka takun tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Namun kalau kau tak sanggup, tak mampu, maka yakinlah Allah melihat kamu. Jadi pilar agama itu 3. Islam, iman, ihsan. Ya. Tuan Ahmad Rifai mohon undur dulu ya. Enggih Tuan yang mulia. Ada Datu Agung Soleh Pak Anwar Brian ya. Waalaikumsalam. Nyimak Tuan kurang baik. Jadi rukun agama itu 3. Kalau nggak ada yang 3 ini, maka belum bisa dikatakan beragama di sisi Allah Ta'ala. Ada orang yang yakin saja nih, yakin kepada Allah aja. Terus ada orang yang berihsan juga, merasa melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah. Tapi kerjaannya ngawur nih di Islamnya. Ya, ada orang sholat begini, Allahu Akbar. Terus dia ngomong, itu mah bukan sholat, itu dia olahraga. Terus ada dia mengatakan juga, ngapain jauh-jauh pergi haji ke Ka'bah. Haji itu di hati, di kolbu. Ini ngawur juga. Ya. Jadi 3-nya harus ada. Islam, iman, ihsan. Islam itu di jasad, iman itu di hati, ihsan itu di jiwa atau nafsun atau kesadaran kita. 3-tiganya harus ada. Ya. Kalau ada yang ngajarin tidak pakai 3 pilar ini, kami sarankan untuk mengambil manfaatnya saja, yang jeleknya jangan diambil. Ya, 3 pilar ini. Islam, iman, ihsan. Ini aturannya. Ada yang cuma pakai 2 aja, nggak benar juga. Kenapa? Karena ini dalilnya adalah hadis. Ya, dasar hukumnya adalah hadis riwayat Muslim. Ya, ketika Rasulullah SAW berdialog dengan malaikat Jibril, ketika Jibril menyerupai seorang laki-laki. Ya, dzata yaumin idtala alaina rajulan syadidu bayad siyab sawadi sa'ari la yura alaihi atharus safar wa la yu'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ala rukbatihi wa dha'afa fi ala fakhidhihi fa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ya, jadi itu. Nanti tuan-tuan bisa cari di Sahih Muslim, di Arba'in An-Nawawiyah ada hadis kedua ya, insyaallah. Baik. 3-tiganya ini ya tidak akan sah ya. Baik Islamnya, baik keimanannya, baik ihsannya. Seakan-akan melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah, 3-tiganya tidak sah kalau dia tidak bermakrifat. Ya. Ya, ini kita berbicara tasawuf ya, kita tidak berbicara ilmu fikih. Ya, kita tidak berbicara syarat atau rukun dalam fikih ya. Kita berbicara tasawuf ya. 3-tiganya ini tidak sah kalau dia tidak bermakrifat. Ya. Ma'rifat itu, ma'rifat itu bukan kata tabu, tuan-tuan. Jadi banyak orang, ilmu ma'rifat itu tinggi sekali. Ilmu ma'rifat itu susah sekali, dalam sekali, tinggi sekali. Justru terbalik. Ma'rifat itu yang harus pertama dulu. Mana dalilnya? Dalilnya Sirah Nabawiyah. Coba buka Sirah Nabawiyah. 13 tahun Rasulullah di Mekah ngajarin tauhid.
Setelah hijrah ke Madinah, baru turun hukum setelah 10 tahun. 13 tahun tauhid, 10 tahun turun hukum-hukum fikih. Jadi para sahabat itu diajarin ma'rifat dulu. Kalau kuat ma'rifatnya, baru turun hukum setelah hijrah ke Madinah. Ya. Nah, jadi tiga-tiganya ini, Islam, iman, dan ihsan, asalnya atau dasarnya harus ma'rifat dulu. Nah, apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya mengenal. Ya, mengenal. Jadi ma'rifat itu lebih khusus daripada kata ilmu. Kalau ilmu mengetahui. Ya. Mengetahui itu gini. Saya mengetahui Tuan Ahmad, saya mengetahui Tuan Anwar. Tapi belum tentu mengenal. Kenapa? Karena belum tahu rumahnya di mana, alamatnya di mana, pekerjaannya apa, nama sifatnya apa, dia di mana, cara manggilnya gimana. Ya. Itu namanya ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal. Ya, jadi tunggaknya atau dasar mulanya dari iman, Islam, ihsan itu pertama dasarnya adalah ma'rifat. Nah, orang yang sudah bermakrifat pasti dia sudah bersyahadat. Ya. Nah, sekarang awaludin ma'rifatullah. Awal mula perkara agama, mana perkara agama? 3. Islam, iman, ihsan. Adalah ma'rifat kepada Allah. Nah, gimana cara ma'rifat sekarang kan? Kita nanya lagi nih. Gimana cara ma'rifat? Cara ma'rifatullah tuh 4. Pertama, ma'rifat af'alullah. Kenal dulu perbuatan Allah. Kedua, ma'rifat asma'ullah. Kenal dulu nama-nama Allah. Nama Allah. 3, ma'rifat sifatullah. Mengenal sifat-sifat Allah. Keempat, ma'rifat dzatullah. Mengenal zat Allah. Af'al, asma, sifat, zat. Yang 4 ini tidak terpecah. Satu kesatuan. Karena tauhid, karena ahad. Ya. Nah, jadi secara hakikatnya tuan-tuan, baik saya, Tuan Uti Amron, Tuan Dojan Janda, Tuan Aidil, Tuan Suwono, Tuan Ahmad Rifai, ya, sebelum kenal harus ketemu dulu. Terus Tuan Ridwan, Tuan Andobi Mak Pado, ya, kita semua itu pernah ma'rifat kepada Allah. Kita semua pernah. Kapan? Di Sulh Qadim, di zaman azali, yang dikuatkan oleh dalil surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, apakah kamu saksikan aku sebagai Tuhan kalian? Bala syahidna. Semua ruh mengatakan, kami saksikan engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Nah, saat itu ketika ruh menyaksikan Allah, ruh sebetulnya tidak memiliki kekuasaan untuk menyaksikan Allah. Tetapi Allah menyaksikan dirinya sendiri menggunakan ruh. Jadi ruh itu pernah menyaksikan Allah. Karena ruh pernah menyaksikan Allah, atau diri yang sebenar diri ini pernah menyaksikan Allah, yang sebenar-benar diri dari qasidah, yang sebenar diri dari Uti Amron, yang sebenar diri dari Tuan Sunarto, yang sebenar diri dari Tuan Anwar pernah menyaksikan Allah. Muncullah kaidah tasawuf.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, itu dasarnya. Jadi kaidah itu bukan hadis, itu kaidah tasawuf. Karena diri yang sebenar ini pernah menyaksikan Allah, lalu dia menyaksikan Allah dengan Allah. Ra'aitu rabbi bi rabbi, aku menyaksikan Tuhanku dengan Tuhanku, begitu ya. Pernah menyaksikan Allah, diri yang sebenar diri ini, baru muncullah kaidah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Itu dasarnya. Sehingga ulama tasawuf nyaranin kita mengenal diri dulu. Itu dasarnya kenapa muncul itu kaidah man arafa nafsah faqad arafa rabbah itu. Nah, berarti untuk menyaksikan Allah Ta'ala, menyaksikan af'alnya, menyaksikan asma'nya, menyaksikan sifatnya, menyaksikan zatnya, harus menggunakan diri. Ya, situ loh korelasinya, nyambungnya ke situ. Harus menggunakan diri. Nah, sekarang diri ini yang mana? Nah, diri ini yang mana? Diri ini terdiri dari 4. Ya, diri ini terdiri dari 4. Pertama, diri jasad. Saya berjasad. Tuan Ruslan, Tuan Udiang, Qosida, Tuan Ahmad Rifai, Tuan Uti Amran berjasad. Lapisan pertama dalam diri adalah diri jasad. Kedua, diri hati. Apa itu diri hati? Diri hati adalah wadah perasaan kita. Ketika kita merasa cinta, merasakan rindu, merasakan kecewa, merasakan amarah, merasakan sakit hati. Nah, yang merasa itu hati. Ya, itu diri hati. Jadi hati itu adalah wadah perasaan. Wadah perasaan. Jadi kalau ada orang yang sakit perasaannya, berarti dia sakit hatinya itu. Aduh, saya sakit perasaan saya. Itu hatinya yang sakit, ya. Terus, diri yang ketiga adalah diri jiwa. Mana diri jiwa? Diri jiwa adalah kesadaran kita atau nafs kita. Mana diri yang sadar ini? Ya. Saya sadar ngomong, saya sadar menggerakkan tangan saya sadar duduk. Nah, diri saya yang sadar ini namanya nafsun atau jiwa atau kesadaran. Ya. Jadi, kalau ada orang yang sakit jiwa, maka yang sakit kesadarannya. Kalau ada orang yang sakit perasaannya, maka yang sakit hatinya. Nah, yang terakhir adalah diri ruh. Diri ruh. Baik. Tadi kami sampaikan untuk ma'rifat kepada Allah lewat 4 jalan. Mengenal af'alullah, mengenal asma Allah, mengenal sifatullah, mengenal zatullah. Bagaimana cara mengenal af'alullah? Gunakan diri jasad. Bagaimana diri jasad ini? Belajar hukum-hukum Allah. Ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram. Berarti diri jasad ini harus belajar fikih. Ini cara mengenal nih. Ya. Enggak, mengenal Allah tuh langsung ke zat. Ya. Tapi saya tidak ngikut iblis, saya ngikut Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'innya, para sahabatnya. Silahkan kalau mau yang ikut yang lain silahkan. Saya tidak melarang juga dan tidak menyuruh juga. Hak masing-masing. Jadi mengenal af'alullah, yang pertama dengan jasad kita. Jasad kita ini yang kasar ini harus berbuat apa? Oh, harus belajar aurat itu sampai sini. Oh, kalau mau wudhu itu dibasuh sampai siku. Oh, hukumnya zakat itu wajib. Hukumnya puasa itu wajib. Itu cara mengenal af'alullah. Ya, dengan perbuatan jasad kita mempelajari dan menjalankan hukum-hukum Allah. Setelah ini terjadi, maka orang itu sudah ma'rifat af'alullah. Jadi kalau ada orang yang sudah sahih fikihnya, sudah mantap itu, ya, dia mengamalkan yang fardu, menguatkan yang sunnah,
Insya Allah ma'rifat af'alullah dengan jasadnya. Terus naik kedua, ma'rifat asma Allah. Gimana caranya? Ma'rifat asma Allah, mengenal nama-nama Allah atau mengenal nama zat Allah dengan hati. Ya. Gimana caranya? Setiap kita, saya, Tuan Azhar, Tuan Jamir, Tuan Anwar, di dalam hati ini bisa berkata-kata. Ya, dalam hati kita bisa berkata-kata. Ya. Dalam hati ini dia bisa mendengar, bisa berkata, bisa melihat. Hati kita ini, qalbu kita ini. Gimana caranya mengenal asma Allah, ma'rifat asma Allah? Lewat hati. Keluarkan dari hati Anda selain Allah. Jadi supaya hati itu berdetak Allah, 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 Allah. Selain Allah, keluarkan dari hati. Ya. Anak, istri, jabatan, mobil, pangkat, semuanya, uang, harta benda, keluarkan dari hati. Di hati hanya Allah saja. Tetapi bukan berarti kita menyia-nyiakan anak istri kita. Karena ma'rifat af'alullah atau mengenal hukum-hukum Allah, kita wajib memberikan nafkah kepada anak istri kita, wajib menjaga harta kita, wajib kita bermotivasi menuntut ilmu untuk mengangkat harkat martabat keluarga kita. Makanya tidak boleh saling tinggal nih. Ya. Kalau ada yang bertanya, Kang Sukma, ada nggak jalan yang instan, jalan pintas? Nggak ada. Nggak ada jalan pintas. Kecuali laduni. Tapi itu pun laduni pasti pakai ini juga. Pasti kesini lagi. Nggak ada yang instan. Langsung baiat, guru saya baiat, langsung ma'rifat jadi wali. Nggak ada. Ya, nggak ada. Terus setelah kita ma'rifat asma Allah, ya, di hati ini sudah keluar nih nama zat Allah, Allah, Allah. Sudah berhenti keluar uang, mobil, dan lain sebagainya, sudah keluar bersinggasana makhluk dari hati, singgasana nama Allah, sudah ma'rifat asma Allah. Ini orang kalau sudah begini udah mantap deh itu, udah super. Ya. Naik lagi ma'rifat sifatullah. Ma'rifat sifatullah dengan apa? Dengan kesadarannya, dengan jiwanya, dengan kesadaran ini. Kesadaran ini. Di dalam ma'rifat sifatullah, kesadarannya dia, kesadaran saya ini, kesadaran kita semua, kita sandarkan kepada sifat-sifat Allah. Ini ma'rifat sifatullah. Gimana cara nyandarinnya? Jangan merasa hidup, dihidupkan oleh Allah. Jangan merasa duduk, didudukkan oleh Allah. Jangan merasa mendengar, didengarkan oleh Allah. Tapi ini jangan diucapin, karena ini makomnya jiwa, bukan di jasad. Kalau jasad ini baru diucapin, baru keluar. Ini di dalam. Ya. Jadi, coba bayangin nih. Bayangin ya, fokus ya, bayangin. Ketika orang menjalankan syariat dengan jasadnya, orang menjalankan syariat yang fardu-fardu, yang sunnah-sunnah dia kuatkan dengan jasadnya, lalu hatinya karena Allah, lalu jiwanya merasa digerakkan oleh Allah. Bagaimana supernya orang ini? Dia beramal soleh, hatinya karena Allah, jiwanya merasa digerakkan oleh Allah. Jadi nampaklah dia ini berbadan Muhammad. Nampaklah dia berbadan Muhammad di sini. Jasadnya mengikuti sunnah Rasulullah yang difardulkan, dijalankan, hatinya karena Allah, jiwanya merasa digerakkan oleh Allah. Aku nggak ada, yang ada hanya Allah. Aku nggak hidup, aku dihidupkan oleh Allah. Aku nggak sholat, aku disolatkan oleh Allah. Aku nggak zikir, aku dizikirkan oleh Allah. Nanti HW acaranya. Sini HP sayang, sini. Nah, gabungan dari tiga ini, jasadnya bersyariat, hatinya bertarekat, jiwanya berhakikat, barulah naik kepada maqam musyahadah, ma'rifatuz zat.
Setelah mukasyafah, mohon maaf, mukasyafah dulu, diangkatnya hijab tirai, baru musyahadah, berhadap-hadapan dengan Allah Ta'ala, barulah bertajalli. Berarti selama masih ada aku, selama itu juga masih syirik sir, Ustaz. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tak mampu di sini tak apa-apa, pakai kaidah ilmu akidah saja dulu. Akui syirik itu ada dua aja, yang jahar dan yang khafi. Tapi itu susah prakteknya, Pak Pol, ngopi dulu. Ya jelas prakteknya susah, bos. Karena kalau ini dipraktekin, alam semesta ini di bawah kaki kita. Coba, gimana kita temukan manusia zaman sekarang? Ya, manusia zaman sekarang ketika dia bersyariat begitu kuat, syariatnya kuat, sunnahnya kuat, hatinya karena Allah, hatinya itu Allah, Allah. Lalu dia merasa digerakkan oleh Allah, dia merasa disolatkan oleh Allah. Jadi ketika dia melihat orang nggak sholat, dia nasihatin, dia nggak merasa diri lebih baik daripada orang yang dinasihatin, karena dia dirinya juga merasa aku juga disolatkan oleh Allah. Gimana cara saya merasa lebih baik daripada kamu? Walaupun kamu lagi main slot, lagi main dum, main geplek. Makanya bersih total dia tuh, Masya Allah ya. Susah memang susah. Assalamualaikum, Tabi Kak Suma, bagaimana cara membedakan antara hati dan jiwa pada diri?